Hey guys, welcome back to my makeup studio. Hari ini aku mau sharing tentang pernikahan adat Batak. Kita mau bahas biaya-biayanya, apa aja yang diperluin, gimana eksekusinya. Kurang lebih sih aku pengen kasih gambaran buat teman-teman semua di luar sana. Mungkin yang belum tahu sama sekali tentang pernikahan adat Batak, berencana mau menikah cuma belum tahu sama sekali biayanya, belum tahu butuh apa aja, atau teman-teman yang bukan Batak tapi akan menikah dengan calon yang adalah orang Batak, jadi ada rencana mau diadatin juga. Nah, kita bakal bahas semuanya apa yang diperluin, dan semoga ini bisa membantu kalian supaya ada gambaran sedikit tentang pernikahan adat Batak. Pertama-tama, kita bakal breakdown dulu beberapa biaya yang diperlukan untuk pesta adat Batak. Ini gambaran kasar aja. Aku kasih contoh kasus kalau ini pestanya di Jakarta. Dan dengan standar, karena kan kita bisa pilih vendor-vendor, sebenarnya ada range harganya, ada yang murah banget, ada yang menengah, ada yang mahal banget kan. Nah, contoh kasus yang aku bikin di sini adalah contoh kasus pernikahan adat Batak di Jakarta dengan kelas menengah. Jadi nggak yang mahal banget, tapi juga nggak yang murah banget, oke? Biaya pertama ada sewa gedung 50 juta, catering 70.000, anggaplah 70.000 per porsi, dikali misalnya kita mau nyebar undangan 500 undangan. Artinya kita harus sediakan minimal 1000 pax, karena dianggap satu undangan itu adalah untuk 2 orang. Jadi semuanya total 70 juta rupiah. Terus dilanjut dengan dekor di 20 juta rupiah, musik dan sound 12 juta, foto video 7,5 juta, make up 5 juta, kebaya dan jas 12 juta, biaya seragaman keluarga 3 juta, souvenir 5 juta, penari 3 juta, cincin kawin anggaplah antara 5 sampai 10 juta, kita tulis aja 7,5 juta ya. For rider, karena kita tahu kalau di Jakarta itu kan macet, jadi mungkin butuh polisi untuk mengawal pengantin dari rumah habis dibuah-buahi menuju ke gereja, dan dari gereja menuju ke gedung resepsi. Ini anggap aja butuh kasih uang 2 juta, mobil pengantin 3 juta. Ini adalah semua yang dibutuhkan untuk vendor-vendornya, dengan gambaran kasar ya, kurang lebih. Nah, sebenarnya kalau pernikahan adat Batak itu biaya yang besar-besarnya itu sebenarnya sama aja seperti kalau kita resepsi biasa. Karena biaya-biaya yang aku sebutin tadi itu kan semuanya vendor-vendor kan. Nah, terus bagian adatnya ada juga biaya-biaya yang harus dikeluarin. Di sini ada Raja Parhata. Raja Parhata adalah MC kalau di acara adat Batak. Biasanya kalau resepsi nasional kan biasanya ada MC yang memandu acaranya. Kalau yang memandu acara di pesta adat Batak adalah Raja Parhata. Raja Parhata ini sebenarnya nggak ada fee yang mutlaknya, misalnya fee-nya sekian juta atau berapa ratus ribu. Tapi ini lebih ke ngasih apa ya, istilahnya salam tempel ya gitu, persembahan kasih. Nah, besarannya berapa? Ini tergantung dari keluarga. Tapi kita kasih aja di sini patokan 1 juta rupiah. Selain menyediakan uang untuk Raja Parhata, pengantin juga harus menyiapkan uang untuk ulos-ulos. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian paling penting dalam pesta adat Batak, yaitu menyampaikan beberapa ulos kepada beberapa orang yang sudah sesuai peruntukannya gitu. Jadi setiap ulos itu ada namanya masing-masing dan ada peruntukannya, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Oke, ada beberapa ulos. Itu ada ulos Hela, ada ulos Pasamot, ada ulos Pamarai, ada ulos Sijalobara dan lain-lain. Yang paling mahal biasanya adalah ulos Hela. Karena ulos Hela inilah yang paling berharga gitu dalam pesta pernikahan adat Batak ini. Hela itu artinya menantu laki-laki.
Jadi ulos hela ini adalah ulos yang diberikan orang tua perempuan kepada kedua pengantin sebagai bentuk doa dan kasih sayangnya untuk memberangkatkan anak perempuannya ini atau borunya ini ikut sama keluarga pihak laki-laki. Nah, ulos ini kenapa paling mahal? Karena ini adalah ulos yang paling berharga gitu di situ, paling spesial untuk kedua pengantin. Inilah yang momennya biasanya ulosnya tuh dibawa sama adik-adiknya pengantin, terus dikasih sama orang tuanya, terus nangis-nangis sedih gitu. Soalnya itu yang paling sweet gitu loh. Nah, terus selain ulos hela ada ulos pasamot dan lain-lain. Ulosnya ini kalau kita total-total, let's say budgetnya sekitar 5 juta rupiah lah. Khusus untuk ulos hela, seperti yang gue bilang tadi, ini yang paling mahal biasanya. Range-nya tuh macam-macam. Bisa dari 500.000 sampai bisa mungkin 2 juta, 3 juta, atau lebih dari itu. Ini biasanya pakai ulos ragi hotang bisa, tapi ragi hotangnya ragi hotang yang bagus. Terus, ada lagi satu ulos lagi yang namanya ulos tonun sadari. Ulos tonun sadari artinya ulos yang ditenun 1 hari. Kenapa dibilang begitu? Soalnya ulos ini tuh kita bilang sekarang ya ulos instan lah istilahnya gitu. Kan ulos ini adalah ulos yang diberikan kepada semua keluarga pihak pria atau paranak dibilangnya. Pihak pengantin pria itu dibilangnya paranak. Nah, ulos tonun sadari ini diberikan kepada undangan-undangan nih, undangan-undangan dari keluarga pengantin pria gitu. Kan jumlahnya banyak. Kalau semuanya dikasih ulos, itu kan repot banget kan. Jadi digantikan dengan uang. Istilahnya uang ini diamplopin gitu, uang ini menggantikan ulos gitu. Kalau di Jakarta, untuk ngasih ulos tonun sadari ini, yang layak berapa sih? Ini juga isi amplopnya itu bisa macam-macam, bisa Rp5.000, bisa Rp10.000, bisa juga Rp50.000, atau kalau memang keluarganya cukup berada mungkin bisa ngasih Rp100.000 di setiap amplopnya. Tapi kalau biasanya sih yang aku tahu ya, di sekitar di sekitar orang-orang yang aku suka datang ke pestanya itu biasanya isinya 10.000 lah, 10.000 per amplop. Kalau bisa 20.000 itu udah bagus, kalau 50.000 itu udah mewah gitu. Kita anggap aja sekarang isi amplop tonun sadarinya itu per amplop adalah Rp10.000. Misalnya kita kasih ke semua keluarga yang datang dari pihak paranak. Berarti tadi kan ada 250 undangan kan? Ini gambaran kasar aja ya. 250 dikali Rp10.000. Jadi untuk ulos tonun sadarinya ada 2,5 juta rupiah. Nah, kalau kita total-total semuanya itu kurang lebih lah, anggaplah 220 juta gitu. Termasuk kita juga harus nyediain biaya-biaya tak terduga kan, misalnya ternyata cateringnya harus nambah, atau misalnya ada biaya kebersihan, charge dari gedung, atau apa yang ke-skip. Jadi selalu sediakan uang tak terduga. Let's say lah kurang lebih 220 juta yang dibutuhkan. Tapi sebenarnya ini semua bisa diminimalisir. Seperti yang gue bilang tadi bahwa ini adalah contoh kasus pernikahan adat Batak menengah, bukan menengah ke atas banget, bukan juga menengah ke bawah. Kalau misalnya mau lebih dihemat bisa, banyak yang bisa dipres. Misalnya cari gedung yang lebih murah karena bayar sewa gedung itu cukup mahal kan tadi 50 juta. Terus bisa juga dekornya misalnya diminimalisir aja deh, nggak usah terlalu mewah-mewah banget. Terus bisa juga mungkin kebayanya cari yang lebih murah tapi dengan kualitas yang cukup baik, atau banyak lagi hal lain. Jadi ada banyak yang bisa dipapas gitu biayanya. Nah, alternatif lain kalau kalian mau lebih murah, jauh lebih murah, nikahnya di Bona Pasogit. Nah, kalau pestanya di kampung bisa jauh lebih murah soalnya banyak biaya yang bisa dipapas. Misalnya yang satu yang paling gede itu biaya gedung. Kalau di kota kan biasanya pasti kita harus nyewa gedung gitu kan. Semurah-murahnya berapa sih? 10 juta gitu. Kalau di kampung tuh gratis, bisa pesta di depan rumah gitu. Karena kalau di kampung semuanya lebih gotong royong. Biaya gedung nggak ada. Terus mobil pengantin bisa dibilang harusnya sih nggak ada ya mobil pengantin di kampung gitu. Terus forrider jelas nggak pakai, penari nggak ada pakai penari, souvenir juga nggak perlu biasanya. Terus catering, biaya catering itu nggak ada. Karena apa? Biasanya kalau di kampung itu gotong royong. Tetangga-tetangga, saudara-saudara itu tuh bakal gotong royong dan itu udah jadi sangat wajar gitu di kampung, di Bona Pasogit. Kalau
kita semua saling membantu untuk masak makanan untuk pestanya pengantin ini. Jadi cuma tinggal beli bahan makanannya aja, tinggal beli bumbu-bumbunya, terus mungkin beli gas, beli air gitu kan. Tapi tidak ada biaya keuntungan gitu untuk orang yang masaknya ini. Oke, kalau nikah di kampung atau di Bonapasogit, kita bisa menghemat biaya, ini ya rinciannya. Kurang lebih 20 juta untuk makanan, misalnya untuk beli pinahan kan berapa ekor gitu, terus beli beras, beli bumbu-bumbunya, anggaplah 20 juta kurang lebih. Untuk make up bisa 1 juta rupiah. Biasanya kalau di Bonapasogit kan akan lebih murah ya make upnya, kecuali kalau kalian mau bawa make up artisnya dari Medan atau dari Siantar. Terus 500.000 untuk taratak atau tenda-tenda gitu, biasa kan di depan rumah dipasang si tenda-tendanya itu cuma 500.000. Terus untuk musik dan sound 5 juta rupiah tuh udah bagus gitu kalau di kampung. Kebaya anggaplah 3 juta. Terus untuk jasnya 1,5 juta itu bisa. Terus foto video 1,5 juta udah dapet. Untuk Parhata, nah kalau yang tadi, Raja Parhata, kalau di kota kan walaupun ngasih salam tempel gitu, pasti kan biayanya lebih mahal. Kalau di kampung, dikasih salam tempel 300.000 itu udah oke. Jadi banyak banget yang bisa kita hemat kan. Untuk Raja Parhata bisa kita kasih 300.000. Terus untuk ulos-ulos bisa dihemat. Sebenarnya kalau ulos-ulos sih kurang lebih sama ya, sama yang di kota. Tapi mungkin bisa cari yang lebih murah dan itu nggak masalah. Nggak ada cerita tuh gengsi-gengsian kayak di kota. Jadi ulosnya 2 juta, terus untuk tupak ini tadi yang Tonun Sadari itu bisa 1 juta rupiah. Yang perlu nambah itu biaya untuk tiket. Kalau misalnya kita perantau, kayak aku di Jakarta atau di Bandung atau dimanapun, paling jadinya harus nambah biaya tiket, baik itu untuk kitanya dan mungkin beberapa keluarga yang dekat. Nah, kurang lebih kalau pesta di kampung itu bisa dengan biaya 35 juta lah. Itu udah termasuk biaya-biaya tak terduga lah ya yang disediakan. 35 juta itu udah bisa bikin pesta adat Batak yang layak di kampung. Nah, ini bisa jadi opsi untuk kalian. Kalau misalnya kalian pikir, ngapain sih pesta di Jakarta mahal-mahal, atau misalnya di kota lain perantauan mahal-mahal, udah deh mendingan di kampung aja. Itu sangat possible dan itu nggak masalah. Karena kalau aku pribadi sih mikirnya adat itu bukan masalah gengsi-gengsian sih kalau aku ya. Kalau di kota tuh yang bikin sebenarnya semua biaya-biaya jadi mahal itu karena gengsi kitanya. Yang ngarepin maunya undangannya sampai 1.000 atau 2.000 undangan. Itu kan akan nambah biaya banyak banget kan. Padahal sebenarnya acaranya juga jadi panjang banget, keluarganya juga capek, pengantin apalagi capek banget dari subuh, si boboai pemberkatan, terus adat lagi, nanti pulang ke rumah masih ada acara lagi di rumah. Jadi kalau aku pribadi, aku akan lebih memilih untuk bikin pesta yang sederhana aja, karena yang penting adatnya itu lengkap. Bahkan sebenarnya ya, kalau mau pesta adat kecil banget aja, sederhana di rumah aja juga tuh bisa. Cuma poinnya tuh bukan di vendor-vendornya masalahnya. Yang penting tuh semua aturan-aturan adat ini harus lengkap. Semua peran-peran orang-orang yang perlu ada di adat ini harus lengkap. Itu sudah jadi adat yang sah. Tapi kembali lagi ke pilihan kalian. Aku di sini hanya menjelaskan gambaran lah kurang lebih yang diperlukan tuh apa aja, berapa biayanya untuk kalau mau bikin pesta adat Batak. Tapi kembali lagi kuingatkan bahwa setiap keluarga bisa memiliki pemahaman yang beda-beda, bisa memiliki kebiasaan yang beda-beda. Nah, terus sekarang nih, pasti beberapa dari kalian bertanya-tanya, loh kok nggak ada sinamot? Ini kan biasanya yang paling jadi momok lah ya, yang paling... Duh, takut nih kalau mau nikah sama baru Batak tuh nanti sinamotnya mahal segala macam. Jadi gini aku jelasin. Sinamot itu ada 2 skema nih sebenarnya. Jadi yang pertama itu pesta di keluarga perempuan, di tempat perempuan, atau pesta di tempat laki-laki. Nah, kalau pestanya di tempat perempuan, biasanya keluarga cowok, si pengantin pria nih, memberikan sinamot ke pengantin perempuan, terus nih, aku kasih sinamot sekian, udah terserah kamu pestanya mau kayak gimana. Mau itu uangnya dipakai untuk pestanya, pokoknya dia terima beres. Dia tinggal datang membawa diri dan membawa keluarganya, dia mengurus keluarganya, biaya-biaya untuk keluarganya, dan dah semua diserahkan ke perempuan. Atau pestanya di laki-laki. Jadi si cowok memberikan sinamot ke perempuan senilai sekian misalnya.
tapi semua biaya ditanggung oleh laki-laki. Either way, tetap aja sinamot itu adalah uang yang diberikan oleh pengantin pria ke pengantin perempuan. Persoalan uangnya itu mau dipakai untuk apa, bagaimana alokasinya, itu terserah masing-masing keluarga, terserah si perempuannya terutama ya, apalagi kalau pestanya di perempuan. Kenapa aku nggak tulis di sini ada khusus untuk sinamot sekian gitu? Karena sekarang pada prakteknya biasanya yang penting itu kita tahu berapa jumlah semua yang dibutuhkan untuk mengadakan pestanya. Kalau yang tadi kan, kalau di Jakarta, misalnya contoh kasus yang tadi, di total itu 220 juta. Biasanya 220 juta ini, ya udah dilihat dari situ gitu. Soalnya kalau kejadiannya di keluargaku misalnya, dan di beberapa keluarga yang aku tahu, cowoknya ngasih sinamot misalnya 70 juta gitu, atau 100 juta. Itu tuh dipakai untuk, sebenarnya untuk bayar kebutuhan pestanya semua. Jadi udah tinggal disebutin aja gitu, angkanya ya disebutkan segitu, mungkin memang ditransfer segitu, tapi ujung-ujungnya toh dipakai untuk pesta juga. Nah, jadi kalau masalah sinamot, kalau menurutku lebih baik kalian obrolin sama tetua-tetua di keluarga kalian dan di keluarga pasangan. Kira-kira baiknya gimana? Mau disebutkan sekian? Atau ada memang keluarga perempuan, apa memang minta gitu, khusus untuk si perempuannya, untuk keluarga perempuannya, bisa ada yang begitu. Jadi ini kasusnya benar-benar macam-macam. Bisa diobrolin sama keluarga kamu dan keluarga calon. Jadi kalau aku nggak akan nyebutin di sini sinamotnya sekian gitu misalnya, karena pada prakteknya sih sekarang banyak kan gitu. Tapi kalau kalian punya pandangan lain, kalian boleh komen di bawah. Aku memberikan gambaran aja ini sesuai apa yang aku alami, apa yang aku tahu di sekitarku, di sekitar keluargaku, saudara-saudara, teman-teman juga yang Batak, yang pesta adat Batak. Semoga ini bisa membantu memberikan gambaran buat kalian semua. Oke, segitu aja dari aku. Karena ini videonya udah kepanjangan, aku sebenarnya masih mau bahas lagi gimana kalau ada yang bukan Batak, misalnya laki-laki atau perempuan bukan Batak mau menikah sama orang Batak. Itu kalau mau diadatin berapa biayanya, apa aja yang dibutuhin. Tapi karena videonya udah kepanjangan, jadi akan kupisah. Dan kalau kalian merasa butuh informasi itu, kalian bisa cek video yang selanjutnya. Oke? Terima kasih. Bye!